bulan Ramadan itu izin sama Nyonya, saya juga izin teman-teman. Saya mengatakan sama Nyonya, mulai besok saya mau puasa Nyonya. Berarti total saya tidak lebaran di kampung halaman itu, pas hari lebaran saya tidak kumpul keluarga itu, 3 ditambah 8, 9, 11 kali. Saya tidak merayakan lebaran bersama orang tua. Ini ada ceciwis, ada urap, ada sambal teri kacang, nasi putih, gorengannya 3 biji. Nah ini sambal tomat. Nah ini kita dapat satu masih hangat. Masih hangat-hangat. Masih hangat. Sayangku. Iya, besok Ramadan Mbak Fatimah. Amin. Selamat menunaikan Marhaban ya puasa. Ramadan. Iya. Terima kasih sayangku. Nah, saya manasinnya pakai wajan ya. Ini saya membeli gorengan 3 biji 50 NT, Rp25.000. Nah, gosong, Bro. Kita gini aja. Oh. Nah, harusnya manggangnya itu ndek teflon ya, tapi kayak gini wis yang penting anget-anget. Kamu kan indah kemarin tertawamu. Tambahin garam, micin ya. Ini harus mantap. Prok. Nah, kita buka nasi. Nah, 50 NT. Bismillah. Di sini apa? Ada urap sama ada teri kacang. Nah, saya enggak mau kreseknya ya, nanti berisik, kresek-kresek. Langsung kertas minyak. Murah banget teman-teman, ini cuma 50 NT, wis kenyang. Ini urap-urapannya. Ini kalau cewek cantik itu porsinya pas. Nah, nasinya banyak banget loh. Saya makannya sengaja tambahi serat ya, karena telur mahal, jadi saya tidak menambahkan telur. Tambahi sayuran di kulkas banyak banget. Nah, bismillah. Serat ini. Gemas. Nah, di sini ada ceciwis, ada urap, ada sambal teri kacang, nasi putih, gorengannya 3 biji. Cukup dengan uang 100 NT, Rp50.000 kita makan kenyang teman-teman. Gorengan 3 biji 50 NT, Rp25.000. Nasi bungkus 50 NT, Rp25.000. Terus hari ini saya membeli laos ya, tapi di dalamnya ini lengkap, ada laos, ada cabai, daun jeruk. Sebenarnya saya cuma butuh laos ya, daun jeruk, ada cabainya 2. Terus di sini ada laos, saya paling penting butuh laos ya. 40 NT teman-teman, Rp20.000. Ada kalanya kita itu pengen jajan, pengen makan masakan orang seperti itu. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur teman-teman. Alhamdulillah atas rezeki hari ini kita bisa dipertemukan dengan nasi, bisa dipertemukan dengan makanan enak, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, mari kita makan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Besok wis ndak ada makan siang. Kalau misalkan ada, itu pun video lama, teman-teman. Aduh. Dibilang lapar banget itu ya belum saya sebenarnya. Tapi waktunya makan ya makan. Tadi kita beli ini ketemu Mbak Sri ya. Kalau menurut Mbak Sri, masakan Pojok Joyo itu pedes.
Kalau menurut saya senang. Ada spicy nih. Cocok banget sama saya. Nasinya enak bulan. Terus sambelnya ini dari manis, asin, gurih, pedasnya enak. Nah, kita urap-urap ya. Karena ini adalah nasi urap. Jangan banyak-banyak ya sayang. Jadi rasanya tuh seimbang ya. Ada manis, asin, pedas, gurih. Taps. Ini namanya opo tuh? Aku selalu lupa ya. Risol kalau nggak salah ya. Risol. Lumpia. Nah, ini apa namanya teman-teman? Bismillah. Isinya bihun, dibungkusnya itu pakai kulit lumpia masa? Saya nggak tahu. Rasanya itu ada manis, asin, gurih, ada merica-mericanya. Ini pertama kalinya saya membeli gorengan, tapi saya lupa mengambil cabai lalapan. Pertama kalinya. Pedesnya itu penuh dengan sopan santun, etika, tata krama, juga table manner. Rasa makanan di Pojojoyo ini tidak diragukan ya teman-teman. Bumbunya itu kuat, seimbang, kerasa banget gitu loh. Aku suka. Istilah Jawa itu ngelawui lah. Ini kita sambil cerita ya teman-teman. Apa ya, yuk kalau mau bulan Ramadan itu izin sama Nyonya. Saya juga izin teman-teman. Saya mengatakan sama Nyonya, mulai besok saya mau puasa Nyonya. Seorang muslim yang ada di Indonesia,
Muslim yang ada di seluruh dunia akan merayakan yang namanya bulan Ramadan. Puasa itu kisaran 1 bulan penuh. Tapi yang namanya perempuan, ada tanggal merahnya. Ketika datang tamu di tanggal merah, wanita itu akan berhenti untuk berpuasa, kayak gitu. Nanti kalau wis kelar halangane akan melanjutkan puasa lagi. Nanti saya itu kira-kira bukanya itu jam sekitaran jam 6-7, terus berhenti makan itu sekitaran jam setengah 4, setengah 5-an kayak gitu. Saya cuma ngasih sekitaran. Nyonya pun bilang apa, nyonya pun ya iya, karena ya wis tau lah teman-teman. Ibaratnya kita ya pernah ngelakuin yang namanya puasa sunnah, puasa wajib itu kan ya pernah ya. Jadi ora kaget. Saya pertama kali masuk Taiwan itu, kalau enggak salah itu tanggal 9. Tepatnya itu puasa 15 hari kalau enggak salah teman-teman. Pada tahun 2015, pada zaman itu. Sekarang tahun 2023. Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Berarti 8 kali puasa saya di Taiwan. Insya Allah digenepi 10 kali ya. Saya enggak tahu. Belum tahu. Sayur ceciwis sebagai serat. Hmm. Kalau reaksi nih teman-teman nyonya itu ketika saya tahu saya puasa kayak gitu, kata teman-teman nyonya itu kalau nggak makan nggak apa-apa, kamu tuh minum aja kayak gitu. Nanti takutnya kamu dehidrasi kayak gitu. Kalau kamu nggak minum dari pagi sampai malam itu tidak bagus untuk kesehatan. Mereka tuh ngomongnya seperti itu. Hmm. 'Puasa itu tidak hanya sekedar nggak makan, nggak minum, bukan seperti itu. Puasa itu menahan, bukan menahan ya, menata diri dari segala keangkara murkaan. Dari emosi, dari mata, telinga, hidung, mulut kita semuanya itu, semuanya berpuasa. Berpuasa dari hal-hal yang kurang berkenan di dunia ini. 50 NT itu normalnya manusia itu kenyang teman-teman. Karena nasinya banyak, terus lauknya tuh ngelawi banget.
sayur ceciwis ini tuh kerekut-kerekut, dia ada manisnya. Terus tadi tak tambahi garam sama micin, jadi enak gurih. Saya punya sambal ya kalau mau ditambahin. Nah ini sambal tomat. Aku nambahin secukupnya ya. Sambal dari kulkas dingin banget. Biar ada rasa. Tahu ini isi apa, kita lihat. Oh, jadi tahunya itu isi bihun ya. Bihun yang kecil-kecil, nggak tahu ini bihunnya sama nggak kayak yang dalam risol, kayaknya agak kecil. Ini kayaknya beda ya, bihunnya agak kecil. Itu dia tawar. Jadi ini tahu putih yang digoreng, terus disumpelin bihun. Kalau saya suka disumpel sayur ya. Coba disumpeli sayur. Gini, bismillah. Bagaimana rasanya tidak lebaran di kampung halaman? Saya tuh biasa banget teman-teman. Tidak merayakan lebaran di kampung halaman itu dulu ketika saya kerja di Surabaya Momong, anaknya bapak polisi, karena pulangnya itu gantian teman-teman. Jadi temanku pulang dulu pas hari raya lebaran, saya tetap di situ jaga anaknya. Lebarannya itu ada di kantor polisi dulu. Karena majikan saya itu sholatnya juga di kantor polisi kayak gitu loh, merayakan lebaran di kantor beliau kerja. Kalau nggak salah 2 kali lebaran saya nggak pulang. Terus di Jakarta ketika waktu itu pas lebaran saya juga nggak pulang. Saya memilih untuk kerja. Karena kalau biasanya kita kerja di hari lebaran itu memang gajinya sedikit lebih gede daripada hari biasa. Di kampung saya lebaran itu biasa teman-teman. Paling ya salam-salaman, setelah salam-salaman mereka yang punya motor, yang punya kendaraan nanti libur kemana, libur ke kolam renang atau kemana-kemana. Zaman dulu kita itu nggak punya kendaraan. Jadi setelah lebaran yang di rumah, cuma di rumah aja, nggak kemana-mana.
sepi ya. Berarti total saya tidak lebaran di kampung halaman itu, pas hari lebaran saya tidak kumpul keluarga itu, 3 ditambah 8, 8, 9, 11 kali. Saya tidak merayakan lebaran bersama orang tua. Tapi pas di Surabaya itu, majikan saya itu masih tetangga saya teman-teman. Tapi beliau tinggal di kota, saya tinggal di kampung. Jadi kayak lebaran itu kalau nggak salah malam harinya setelah lebaran, kita itu pulang cuman kalau nggak salah itu saya lupa ya, cuman kayak subuh nyampe malam pulang kayak gitu loh. Jadi majikan saya kumpul bersama orang tuane, saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya, terus malam hari ini saya balik lagi ke situ untuk pulang lagi ke tempat kerja seperti itu. Kalau nggak salah saya lupanya seperti itu. Kalau lebaran itu yang penting saya tuh nggak yang harus lebaran meminta maaf ke orang tua, itu nggak teman-teman. Kalau misalkan ada telepon ada apa itu ya, kalau misalkan saya ada salah kata, salah ucap atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong doakan saya di setiap langkah saya, doakan anak-anak ibu kayak gitu. Selalunya saya minta doa. Saya juga minta doa dan pengampunan seperti itulah. Apa di dalam pikirannya, takut ini takut itu, hilangkan semua rasa takut itu teman-teman. Di Taiwan ini alhamdulillah negaranya itu aman. Kalau misalkan mau berangkat ke sini silahkan. Di sini kalau misalkan ada pelecehan apa gitu, misalkan majikan melakukan hal yang tidak senonoh itu bisa dipenjara, bisa didenda juga. Jadi memang negaranya itu hak asasi manusianya itu berdiri dengan tegak menurut saya teman-teman. Negaranya aman menurut saya ya. Jadi kalau misalkan mau ke sini takut ini, takut itu, takut apa, yang namanya hidup itu ya, kita harus berani melangkah dulu, harus berani nyemplung dulu, harus berani melaluinya dulu, baru kita rasakan. Jangan yang belum apa-apa wis takut kayak gitu. Aku zaman dulu ya takut, setelah tahu ya alhamdulillah ya senang. Kalau menurut saya ya, saya nggak apa-apa, nggak lebaran di kampung halaman. Toh dulu zaman saya kecil, sampai lulus SMP ibaratnya, merasakan yang namanya kumpul bersama keluarga, lebaran bersama keluarga. Kita hidup di perantauan itu tidak selamanya, pasti akan ada pulangnya. Nah, saya tuh menikmati setiap proses dari kehidupan saya. Kalau misalkan saya kerja, sekarang jadi TKW, memang saya harus jauh dari keluarga, itu menurut saya nggak apa-apa, karena ini memang pilihan hidup saya. Saya berusaha, saya sedang memperjuangkan nasib saya di masa depan nanti. Entah apapun itu yang Allah kehendaki ya saya akan menerimanya. Setidaknya saya wis berusaha, setidaknya saya memperjuangkan kehidupan saya nantinya. Kalau misalkan ada orang yang nanya, apa nggak kangen yuk? Orang wis 11 tahun nggak pernah kumpul sama keluarga, dosa yuk ini yuk apa yuk. Nah, kalau saya nanggepinnya ya teman-teman, karena memang saya ini berasal dari keluarga yang benar-benar kurang mampu di kala itu teman-teman, pas waktu kecil. Di waktu kecil itu bahkan untuk membeli baju lebaran 1 tahun sekali itu belum tentu bisa beli. Karena orang tua kita itu buruh tani. Seorang buruh tani itu ya, misalkan kerja, uangnya itu muter buat makan. Buat kerja, buat makan, buat kerja, buat makan, dapat berapa, dibeliin beras, buat makan, beli ini, beli itu, dibeliin beras lagi, muter, duit itu muter kayak gitu terus.
Nah, jadi kalau misalkan dulu itu pernah, zaman dahulu kala, kayaknya saya tuh masih sekolah ya, belum kerja. Setiap lebaran itu bahkan nggak bisa menyuguhkan makanan yang ada di atas meja itu kita nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita lebaran gitu, kita kumpul di rumahnya ibu kandung dari bapak saya zaman dulu. Jadi wes kita di situ aja kayak gitu. Saking ekonomi susah seperti itu ya. Saya tidak malu kayak misalkan terlihat miskin atau apa ya, tidak malu, yang namanya hidup. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, terus akhirnya aku tuh kayak, ya bismillah ya. Suatu saat nanti kalau saya kerja, ibaratnya lebaran, ibaratnya kalau di masjid ada puasa apa segala macam puluran seperti itu, ya saya bismillah semoga segala sesuatunya dimudahkan seperti itu. Dulu baju lebaran ibaratnya nggak kesentuh, nggak bisa beli. Nah, saya juga berjanji semoga adik saya itu bisa merasakan yang namanya setiap tahun itu bisa merasakan punya baju lebaran seperti itu. Cita-cita yang simpel dan sederhana. Kalau misalkan kita membahagiakan orang di sekitar kita, maka Allah juga akan membahagiakan di kehidupan kita. Kalau misalkan kita membantu orang yang ada di sekitar kita, insya Allah ya, kita juga akan dibantu entah dari jalan mana apapun itu, segala sesuatu nih urusan kita dimudahkan seperti itu. Nah, saya Yayu Cayo mengucapkan selamat marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan bulan puasa besok teman-teman. Selama 30 hari ke depan, semoga puasa ini membawa diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih taat akan agama, yang bisa lebih sabar, ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, menjadi manusia yang mau belajar lagi menjadi manusia yang lebih baik lagi, belajar seperti itu. Nah, videonya cukup sampai di sini. Marhaban ya Ramadan. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.